Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa, saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Program Studi Administrasi Publik. Di video kali ini, saya akan mengemukakan wabah pandemi yang telah masuk di dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang masuknya virus corona atau COVID-19. Pertama adalah virus yang telah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus menuliskan bahwa wabah virus atau dia katakan sebagai armada bayangan menjadi musuh nomor 2 bagi umat manusia setelah kemiskinan, dan salah satu wabah paling terkenal di awal abad belasan Masehi adalah Black Death atau maut hitam. Nama maut hitam umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal. Tepat pada 1330 Masehi, di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, bakteri penumpang kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Dari sana, dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan bahkan Afrika Utara. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir-pesisir Samudra Atlantik. Harari mengungkapkan bahwa antara 75 juta sampai 200 juta orang dinyatakan tewas. Jumlah ini lebih dari 1/4 penduduk Eurasia di Inggris. 4 dari 10 orang mati dan populasi menyusut secara drastis dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta jiwa setelah wabah. Maut hitam bukanlah peristiwa tunggal, bahkan bukan wabah terburuk dalam sejarah. Masih bersumber dari keterangan Harari, dia mengungkapkan bahwa epidemi-epidemi lain yang lebih dahsyat melanda Amerika, Australia, dan Kepulauan Pasifik yang telah didatangi oleh bangsa Eropa. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Kuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal itu membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan sejumlah budak Afrika. Salah satu budak itu, Francisco de Eguiluz, membawa satu kargo pasukan yang jauh lebih mematikan di dalam tubuhnya. Francisco tidak mengetahuinya, tetapi di suatu tempat di antara triliun sel dalam tubuhnya berdetik satu bom waktu biologis, yaitu virus cacar atau smallpox. Setelah mendarat di Meksiko, virus itu mulai berkembang biak dengan cepat dalam tubuhnya. Akhirnya, virus itu meletup keluar dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam mengerikan. Epidemi tersebut membunuh puluhan juta jiwa sampai memasuki abad ke-20. Ada sebuah catatan mengenai virus 2 dekade terakhir, mengenai virus SARS, MERS-CoV, dan Ebola. SARS merupakan virus menular yang berkembang dari penampungan hewan seperti kelelawar, kemudian menyebar ke hewan lain seperti kucing dan musang, lalu ditularkan ke manusia. SARS amat menyita perhatian dunia sejak mulai muncul pada 2002 sampai 2003. Virus ini meluas hingga 26 negara dan 8.000 kasus
dilaporkan akibat SARS dan membunuh hampir 800 orang di seluruh dunia. Begitu pula dengan virus Middle East Respiratory Syndrome atau biasa dikenal dengan MERS-CoV. Virus yang pertama kali muncul di Arab Saudi pada tahun 2012 juga menyerang saluran pernapasan. Menurut laporan WHO, MERS menginfeksi ribuan orang di lebih dari 26 negara dan sekitar 35% orang yang terinfeksi MERS meninggal. Sekitar 2.494 kasus dilaporkan terkait MERS, termasuk 858 sudah meninggal dunia. Sebagian besar kasus MERS terjadi di Arab Saudi. Sekitar 200 tahun yang lalu, Edward Jenner bereksperimen menggunakan cacar sapi untuk mencegah penyakit cacar pada manusia. Ilmu tentang imunitas dan vaksinologi mulai berkembang dan memberikan sumbangan besar dalam upaya mengatasi penyakit ini. Hasilnya, pada tahun 1980, penyakit cacar, salah satu penyakit paling mematikan dalam sejarah umat manusia, dinyatakan telah berhasil dibasmi dari permukaan bumi. Pada masa sebelum wabah cacar melanda bumi, maut hitam menyebabkan pergolakan yang lebih besar pada struktur sosial dan politik Florence daripada epidemi belakangan. Meskipun ada sejumlah besar kematian di antara anggota kelas penguasa, pemerintah Florence terus berfungsi selama periode ini. Pertemuan formal perwakilan terpilih ditunda selama puncak epidemi karena kondisi kacau di kota. Tetapi, sekelompok kecil pejabat ditunjuk untuk melakukan urusan kota yang memastikan kelangsungan pemerintahan. Masuk pada bagian yang kedua, yaitu masuknya coronavirus ke kota Wuhan. Virus ini ditularkan oleh hewan, terutama hewan kelelawar. Cina, tempat virus ini pertama kali hadir. Cina mengalami keterpurukan, tetapi sudah berhasil mengontrol situasi. Apa yang menyebabkan keberhasilan Wuhan? Yaitu keputusan mengunci Wuhan oleh otoritas Cina. Tepat pukul 10 pagi 23 Januari, lebih dari 60 juta orang di Hubei, provinsi tempat Wuhan berada, dikarantina dan dikenakan larangan perjalanan. Dari kabar berita tersebut, kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Cina, yaitu lebih menekankan lagi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kekompakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sangat diperlukan saat ini. Bagaimana caranya mereka untuk menghimbau masyarakat, memberikan pelayanan prima untuk masyarakat? Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas medis yang lengkap agar memenuhi kebutuhan medis dalam penanggulangan wabah tersebut? Mungkin itu adalah solusi atau saran yang bisa saya berikan kepada pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan saya berharap agar pemerintah bisa lebih siaga lagi dalam menanggulangi kasus COVID-19 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.